Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Taib ikhwatul Islam, azani Allah iyakum. Kita lanjutkan pelajaran sharaf kita ke kajian yang 4, yaitu pengenalan tasrif istilahi dan lughawi ya. Mungkin sedikit agak panjang daripada pelajaran-pelajaran sharaf yang sebelumnya yang relatif lebih pendek-pendek. Sekarang kita sedikit agak berpanjang lebar ya. Yang di sini merupakan inti dari pelajaran ilmu sharaf, yaitu bagaimana kita mentasrif istilahi dan lughawi ya. Sharaf atau tasrif itu secara bahasa artinya memalingkan ya. Memaling-malingkan dari satu kata menjadi banyak kata dengan makna yang berbeda. Nah, ini salah satu cabang ilmu yang penting ya. Dari satu kata kita bisa merubah, memodifikasi dengan penambahan maupun pengurangan sehingga menjadi makna yang berbeda. Sehingga begitu disebutkan satu kata sudah langsung terlintas di dalam pikiran kita bahwasanya makna kalimat ini adalah ini gitu. Taib tasrif atau memaling-malingkan kata tadi ada dua macam. Yang pertama adalah tasrif usul atau istilahi, dan kedua adalah tasrif lughawi. Ya. Tasrif usul atau tasrif istilahi yaitu memaling-malingkan kata sehingga menjadi beberapa jenis kata ya. Ada banyak kata yang dipaling-palingkan ya. Dan beberapa kitab itu cukup bervariasi ya di dalam isi tasrif usul atau istilahinya. Ada yang lengkap, ada yang ini, serta urutannya juga nanti bisa berbeda-beda. Tapi insya Allah di sini akan kita sampaikan beberapa jenis kata yang sering atau yang paling lazim untuk digunakan di dalam tasrif usul atau tasrif istilahi. Ya, ada fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari' yang maklum, yang aktif, isim masdar, isim fa'il, maf'ul, fi'il amr, nahi, isim zaman, makam, masdar mim, isim alat, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari' majhul. Insyaallah akan kita bahas satu persatu nanti. Sedangkan tasrif lughawi itu memaling-malingkan kata sesuai dengan dhamir yang berjumlah 14 atau berdasarkan jumlahnya. Ini yang biasa sering kita kenal, misalkan katabu ya. Dia seorang laki-laki telah menulis, mereka berdua laki-laki telah menulis, mereka telah menulis. Itu namanya tasrif lughawi. Ya, berdasarkan dhamir yang jumlahnya 14. Ya, ini dua-duanya insyaallah akan kita perkuat di sini ya. Jadi tasrif ini nanti kita akan banyak energi untuk ngomong ya, karena tasrif itu olahraga lidah ya. Kita melatih lidah kita untuk berbicara kata-kata Arab ya, sehingga terasa luwes dan mengalir di lidah kita, sehingga mudah kita menganalisis ini kata ini artinya ini dengan cepatnya. Dan di samping teori kita juga harus praktek tadi olahraga lidah. Jangan cuman berkutat di teori tetapi kita sendiri jarang ngomong kata tersebut, sehingga kesulitan ketika kita bertemu membaca Arab gundul, ketemu satu kata tidak langsung terlintas kata ini harusnya bacaannya ini artinya ini. Baik. Contoh tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Jadi setelah tadi dijelaskan definisi dari tasrif istilahi dan tasrif lughawi, sekarang kita akan lihat contohnya. Nah, ini agak kecil ya tulisannya, moga-moga dapat terbaca di situ. Jadi di sini tasrif istilahi itu yang ini, yang atas ini. Ya, ini tasrif istilahi. Kita baca dari arah kiri ke kanan. Misalkan di sini ada fi'il jama'ah. Jamaah. Jamaah artinya mengumpulkan ya. Mengumpulkan. Tasrif istilah itu seperti ini. Kita membaca memaling-malingkan dari satu kata menjadi banyak kata ya. Jadi bacanya seperti ini. Jama'a yajma'u jam'an. Jami'un majmu'un. Ijma' la tajma'. Majma'un majma'un. Mijma'un jumi'a yujma'u. Jamaah mengumpulkan, telah mengumpulkan, yajma'u sedang mengumpulkan, jam'an pengumpulan, jami' yang mengumpulkan, majmu'un yang dikumpulkan,
ijma' kumpulkanlah, la tajma' jangan kumpulkan, majma' ini tempat atau waktu pengumpulan, mijma' alat untuk mengumpulkan, jumi'ah dikumpulkan, yujma'u sedang dikumpulkan. Ya, jadi kita memalingkan dari jamaah menjadi berbagai macam kata dengan makna yang berbeda meskipun asalnya sama, kumpul ya, atau mengumpulkan. Nah, ini namanya tasrif istilahi. Yang tasrif lughawi itu masing-masingnya ini bisa ditasrif lughawi. Misalkan jamaah telah mengumpulkan, yaitu bisa ditasrif sebanyak 14 sesuai dengan pelakunya, dia, mereka berdua, mereka, sampai dengan saya dan kami ya. Contohnya di sini saya bacakan jamaah, jamaah, jama'u, jama'at, jama'ata, jama'na, jama'ta, jama'tuma, jama'tum, jama'ti, jama'tuma, jama'tuna, jama'tu, jama'na. Nah, itu contoh tasrif lughawi. Ya, tasrif lughawi untuk fi'il madhi yang aktif. Yang lainnya juga bisa, misalkan ya jama'u sedang mengumpulkan, fi'il mudhari' yang maklum. Ditasrif ya jama'u, ya jama'ani, ya jama'una, tajma'u, tajma'ani, ya jama'na, tajma'u, tajma'ani, tajma'una, tajma'ina, tajma'ani, tajma'na, ajma'u, najma'u. Nah, itu adalah tasrif lughawi. Ya, tapi bisa tergambar dengan jelas di sini ya. Memaling-malingkan satu kata ini menjadi total berapa nih? Ya, ini kali ini lumayan banyak ini kata yang terkumpul di sini. Ya, cuman dari jamaah saja. Nah, inilah gambaran secara umum ada tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Tapi sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai tasrif istilahi ya. Kalau tasrif lughawi ini kemarin pada saat kita membahas di ilmu nahwu juga sudah disinggung ya. Yang belum adalah tasrif istilahi. Nah, nanti kita akan fokus di dalam tasrif ini untuk memahami dan menghafal tasrif-tasrif istilahi. Komponen tasrif istilahi ya. Jadi tadi sudah kita sebutkan secara sekilas tasrif istilahi itu apa saja. Sekarang kita akan bahas secara lebih detail. Yang pertama adalah fi'il madhi ma'lum. Ya, ini fi'il madhi yang maklum sudah kita bahas pada saat kita membahas kitab Al-Muyassar ya. Fi'il madhi, kata kerja lampau dalam bahasa gampangnya dan dalam bentuk aktif atau pelaku pekerjaannya dinampakkan. Dan terdapat total 19 wazan fi'il madhi ya. Sebagaimana yang sudah lalu disebutkan ada 19. Ya, dan secara umum tasrif fi'il yang sahih salim ya, ingat ya, fi'il yang sahih salim semua hurufnya sehat dan salim, bukan mahmus dan bukan mudha'af, itu lebih mudah daripada fi'il-fi'il yang lain. Ya, misalkan di sini contohnya adalah fataha. Ini fi'il madhi yang maklum, artinya telah membuka. Berikutnya yang kedua adalah fi'il mudhari' maklum. Kata kerja yang terjadi waktu sekarang atau akan datang. Dan maklum dia, pelaku pekerjaannya diketahui atau dalam bentuk aktif. Dan masing-masing fi'il madhi akan memiliki bentuk fi'il mudhari' yang bersesuaian. Ya, total ada berapa? 22. Di sini belum saya lupa menampilkan ya. Jadi total ada 22 wazan fi'il mudhari' ya. Dan di sini kalau kita lihat di contohnya, fataha itu mudhari'nya yaftahu, fa'ala yaf'alu, artinya sedang atau akan membuka ya. Memang dari asalnya sama sih fataha, tapi kalau fataha sendiri artinya telah membuka, yaftahu mudhari' artinya sedang akan membuka. Tapi itu komponen kedua. Komponen ketiga namanya isim masdar ya. Masdar itu sebetulnya asal dari seluruh fi'il dan kata pecahan ya, karena masdar itu artinya sumber. Dan masdar untuk memudahkan itu seringkali dimaknai kata benda dari kata kerjanya ya. Dan masdar suatu fi'il dapat dilihat di kamus ya. Di sini maksudnya kata benda dari kata kerja. Kalau kata kerjanya telah membuka ya, masdarnya itu fathan, artinya pembukaan, fath ya, pembukaan. Kemudian yang di sini bisa dilihat di kamusnya. Nanti insya Allah akan kita sampaikan juga pelajaran cara membuka kamus ya. Dan kamus yang terlengkap sejauh ini setahu kami adalah kamus Al-Munawir untuk kamus bahasa Arab Indonesia. Nanti insya Allah akan kita bahas cara membuka kamusnya. Kemudian yang keempat adalah isim fa'il.
isim fa'il. Isim mushtaq atau kata pecahan yang menunjukkan makna pelaku pekerjaan. Nah, di sini tolong jangan rancu ya antara isim fa'il dan fa'il. Fa'il adalah jabatan kata. Fa'il adalah jabatan kata. Ingat definisinya, fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il maklum. Sedangkan isim fa'il sendiri adalah kata itu sendiri yang menunjukkan atau memiliki makna pelaku pekerjaan. Ya. Contohnya di sini biar gampangnya adalah fatih, pembuka. Jadi kata pembuka, fatihun adalah isim fa'il karena dia memiliki makna sesuatu yang melakukan pekerjaan. Bisa orang, bisa benda, atau bisa hewan ya. Fatih itu sang pembuka atau yang membuka atau pembuka. Kalau fa'il artinya adalah pelaku pekerjaan, jabatan kata ya. Moga-moga dapat dipahami di sini ya. Aturan pembentukannya bisa dibaca di sini. Kalau fi'ilnya 3 huruf maka dibentuk dengan wazan fa'ilun. Kalau lebih dari 3 huruf ya, kita lihat yang fi'il mazid itu, fi'il mazid rubai sulasi ya. Itu ambil fi'il mudhari'nya, buang huruf mudhari'ahnya, ganti dengan huruf mim. Kemudian huruf kedua terakhir berharokat kasroh. Ya, ini kebetulan tidak saya sebutkan contohnya, tapi nanti insya Allah akan kita lihat ketika kita membahas satu persatu dari tasrif istilahi dari 22 bab tasrif totalnya. Antum nggak begitu paham ini juga tidak apa-apa, yang penting nanti hafal ya, intinya hafal. Yang kelima namanya isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim mushtaq atau kata pecahan yang menunjukkan makna orang yang dikenai pekerjaan ya. Ini kembali lagi beda dengan maf'ul bih ya. Maf'ul bih itu berbeda dengan isim maf'ul. Isim maf'ul adalah kata itu sendiri sudah menunjukkan makna yang dikenai pekerjaan ya. Contohnya adalah maftuh atau maftuhun ya, yang dibuka atau yang terbuka. Aturan pembentukannya, kalau fi'ilnya 3 huruf maka isim maf'ul dibuat dengan wazan maf'ulun. Kalau lebih dari 3 huruf maka caranya adalah ambil dari fi'il mudhari' kemudian buang huruf mudhari'ah, huruf pertama dari fi'il mudhari' itu ya, ana itu ya. Bisa hamzah, nun, ya dan ta, itu huruf-huruf mudhari'ah. Kemudian diganti dengan huruf mim dan huruf kedua terakhirnya berharokat fathah ya. Jadi sedikit berbeda dengan yang isim fa'il tadi. Ini huruf kedua terakhirnya di kasrah, kalau yang isim maf'ul huruf kedua terakhirnya di fathah. Baik ya. Ini komponen kelima. Sekarang kita lihat komponen keenam, namanya adalah fi'il amr. Fi'il amr ini juga sudah kita pelajari pada saat kita membahas nahwu, adalah kata kerja perintah yang menunjukkan makna permintaan terjadinya sesuatu setelah diperintahkan. Ya. Fi'il amrnya ini biasanya tidak bisa dibentuk dari fi'il mudhari' ya. Hilangkan huruf mudhari'ah. Jika fi'il tidak terbaca karena fa-nya sukun misalkan, tambahkan hamzah wasol ya. Kemudian hamzah tersebut dibaca berdasarkan harokat ain fi'il. Kalau ain fi'ilnya dhammah maka hamzahnya di dhammah. Kalau ain fi'ilnya kasrah atau fathah maka hamzahnya di kasrah. Kemudian dibentuk jazm ya, dimabnikan di atas bentuk jazm. Contohnya adalah iftah ya, tadi fi'il mudhari'nya adalah yaftahu. Yang pertama buang mudhari'ahnya, huruf ya-nya. Kemudian nggak bisa dibaca kan, fa-nya kan sukun. Tambahkan hamzah. Nah, hamzah ini harokatnya apa? Hamzah ini harokatnya tergantung ain fi'il. Ain fi'ilnya itu apa? Huruf ta. Kalau ain fi'ilnya fathah atau kasroh ini di sini, maka hamzahnya dibaca kasroh. Jadilah iftah ya. Meskipun di sini tidak tertulis harokat adalah, maka bacanya iftah. Ini kalau kita paham shorof, insya Allah paham seperti ini. Dan ini sangat membantu sekali ketika kita membaca mushaf cetakan Madinah ya. Karena mushaf cetakan Madinah itu hamzah wasol yang berada di depan seperti ini tidak tertulis. Tidak tertulis harokatnya
Ya gampang, contoh segampangnya antum buka surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu pada hamzahnya tidak diberikan harokat kecuali mushaf cetakan Indonesia ya. Kalau itu diberikan harokat kasroh. Tapi kalau mushaf Madinah tidak ditulis ihdi di bawah hamzah dikasih kasroh, enggak. Nah, kita yang harus ngerti secara langsung ini bacanya apa. Nah, insya Allah kalau kita sudah memahami dengan baik tasrif ini, lebih mudah bagi kita untuk membaca mushaf Madinah. Kemudian yang ketujuh, fi'il nahi, ya, kata kerja larangan. Kata kerja yang menunjukkan makna permintaan agar tidak terjadi sesuatu. Dan fi'il nahi ini dibentuk dari fi'il mudhari yang bersesuaian dengan dhamir mukhatab orang kedua, karena perintah itu diberikan pada orang kedua. Kemudian caranya adalah tambahkan la nahiyah. Setelah masuk la nahiyah, fi'ilnya menjadi jazm, karena la itu termasuk yang menjazmkan fi'il mudhari. Ya. Contohnya la taftah, jangan buka. Aslinya adalah taftahu, engkau membuka. Kemudian kita masukkan la, kemudian dijazm, tanda jazmnya dengan sukun ya. Tab yang ke-8 dan ke-9, dan sebetulnya masdar mim juga ini ya, tidak dihitung di sini. Yang dihitung 8 9 adalah isim zaman dan isim makan. Isim zaman adalah isim mustaq, kata pecahan yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Sedangkan isim makan adalah yang menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan. Masdar mim adalah masdar yang diawali huruf mim. Kebetulan masdar mim itu sama wazannya dengan isim zaman atau isim makan. Type aturan pembentukannya, jika fiilnya 3 huruf maka ikut wazan maf'alun atau mif'alun ya. Jadi perinciannya, kalau maf'alun untuk fi'il mu'tal atau fi'il yang ain mudhari'nya bukan kasroh. Sedangkan mif'alun adalah fi'il misal atau fi'il yang ain fi'il mudhari'nya kasroh. Ya, kalau antum bingung nggak apa-apa, dilewatin aja. Sekali lagi yang penting nanti antum hafal. Ya, hafal tasrifnya. Kalau fi'ilnya lebih dari 3 huruf maka dibuat seperti isim maf'ul. Ya, isim maf'ul tadi nomor berapa? Nomor 5. Type ya. Contohnya di sini adalah maftah. Maftahun, tempat atau waktu membuka. Dan di tasrif nanti akan kita baca 2 kali ya. Nomor 8, nomor 9 ini isim zaman dan isim makan. Kemudian yang ke-10 namanya isim alat. Isim alat adalah isim mustaq atau kata pecahan yang menunjukkan pada benda yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Dan isim alat hanya terdapat pada fi'il sulasi yang muta'ati, sulasi yang membutuhkan objek. Dan isim alat dibuat dengan salah satu wazan-wazan sam'iyah. Sam'iyah itu artinya ngikut aja seperti apa, tinggal dengar dari orang Arab. Ada mif'al, ada mif'alah, ada mif'al ya. Contohnya kalau fatahah itu miftahun, alat untuk membuka, artinya kunci. Kunci itu miftah. Kemudian yang ke-11 fi'il madhi majhul ya. Ini fi'il madhi yang menunjukkan di waktu lampau, hanya saja bedanya dengan yang nomor 1 tadi, kalau ini bentuknya pasif. Pelaku pekerjaannya disembunyikan. Bagaimana aturan pembentukannya? Fi'il madhi majhul dibentuk dari fi'il madhi maklum dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, huruf sebelum terakhir di kasroh. Dan kemudian semua huruf yang berharokat sebelumnya di dhammah. Di sini contohnya adalah futiha, futiha telah dibuka. Kalau fataha itu telah membuka, kedua sebelum terakhir, kedua terakhirnya itu di kasroh ya. Ti, kemudian huruf sebelumnya yang ada di sini cuma huruf fa itu di dhammah, futiha. Tapi ini aturan pembentukan fi'il madhi majhul. Misalkan antum nggak paham, nggak apa-apa, yang penting nanti hafal. Kemudian yang ke-12 adalah fi'il mudhari' majhul. Ini yang terakhir ya. Fi'il mudhari' yang majhul, yang pasif. Bagaimana cara membentuknya? Dibentuk dari fi'il yang apa? Yang aktif, yang kemudian caranya adalah di dhammah huruf pertama, huruf mudhari'ahnya di dhammah, dan di fathah huruf sebelum terakhir. Ini contohnya adalah yuftahu, sedang atau akan dibuka. Tapi ini
fi'il mudhari' yang majhul, yang pasif, lawan dari fi'il mudhari' yang maklum. Tapi ya, jadi total sudah kita sebutkan ada 12 komponen tasrif usul atau istilahi yang nanti akan kita hafalkan bersama-sama. Total ada 22 bab, sebagaimana insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Taib, jadi kita ulang lagi cara membaca tasrif istilahi di sini ya. Kita contohkan yang di bawah sini. Ada 12, bacanya adalah fataha yaftahu fathan, fatihun maftuhun, iftah la taftah, maftahun maftahun, 2 kali ya karena ini isim zaman dan isim makan. Miftahun futiha yuftahu. Kalau kita lihat artinya, fataha telah membuka, yaftahu sedang membuka, fathan pembukaan, fatihun pembuka, maftuhun yang terbuka, iftah bukalah, la taftah jangan buka, maftahun tempat atau waktu membuka, miftahun alat membuka, futiha telah dibuka, yuftahu sedang dibuka. Ya. Taib, itu komponen tasrif usul atau tasrif istilahi, sekedar teori, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas satu persatu dari 22 bab tasrif usul. Moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.